Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fianda Asri Anjani dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai decision tree di dalam machine learning. Nah, presentasi ini akan menjelaskan tentang bagaimana sih pemahaman mengenai decision tree dalam machine learning dan juga menentukan pengambilan keputusan akhir. Oke, apa itu decision tree di dalam machine learning? Nah, decision tree itu merupakan suatu metode yang meniru cara manusia dalam melakukan pengambilan keputusan dengan serangkaian pertanyaan sederhana. Jika maka hingga menghasilkan suatu keputusan akhir. Nah, model ini bisa divisualisasikan seperti bentuk pohon yang mudah dipahami dan sering juga digunakan untuk melakukan suatu klasifikasi maupun prediksi karena alurnya itu bersifat logis dan visual. Bagaimana decision tree di dalam machine learning itu sendiri? Nah, bayangin nih kalau misalnya kamu lagi milih tempat makan. Contoh, kalau lapar berat berarti kita makan nasi. Kalau mau makan cepat berarti kita harus melakukan pemesanan online. Nah, kalau kita lagi irit ya berarti kita harus masak di rumah sendiri. Nah, decision tree itu cara kerjanya juga sama, prosesnya sama seperti itu, di mana dia akan mengambil keputusan selangkah demi selangkah berdasarkan pertanyaan sederhana. Contohnya iya atau tidak, atau melakukan suatu pilihan tertentu sampai akhirnya kita bisa menghasilkan suatu keputusan akhir. Nah, di dalam mesin learning sendiri, khususnya untuk decision tree, model ini bisa memetakan data ke dalam seluruh bentuk pohon keputusan. Nah, kita bisa ada 3 bagian di mana ada akar, kemudian ada cabang atau daun. Nah, kalau akar ini biasanya adalah pertanyaan utamanya, yaitu misalnya contoh apa sih yang mau kita tanyakan seperti itu, apa sih yang mau kita cari. Nah, kemudian cabang ini adalah serangkaian pilihan-pilihan yang mendekati jawaban yang bisa kita pilih. Nah, kalau untuk daun sendiri merupakan hasil keputusan akhir dari pertanyaan yang kita cari. Oke, kita lanjut di sini bagaimana sih cara kerja decision tree di dalam machine learning. Nah, kalau misalnya kita decision tree ini prosesnya dia akan terus bertanya. Contoh nih, kalau misalnya kondisi A terpenuhi, maka langkah selanjutnya kemana? Kalau tidak, langkah selanjutnya kemana? Nah, di sini ada contoh algoritma sederhana. Di sini kita bisa ketikkan apakah hujan. Nah, kita akan menyesuaikan nih. Kalau iya, kita akan bawa payung. Kalau tidak, berarti tandanya kita tidak perlu membawa payung. Jadi, semakin kompleks datanya, semakin banyak cabang pohonnya. Tetapi prinsipnya tetap sama. Intinya, kita akan memecahkan masalah dari yang keputusan kecil menjadi keputusan yang sangat logis. Nah, kemudian fungsi dari decision tree. Decision tree ini memiliki dua fungsi, yaitu klasifikasi dan juga prediksi. Kalau klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan sesuatu data. Contohnya, lulus tidak lulus, layak kredit atau tidak layak, produk fast moving ataupun produk slow moving. Nah, kalau dari prediksi, itu digunakan untuk melakukan suatu prediksi, bisa memprediksi nilai ataupun memprediksi jumlah. Contohnya di sini ada perkiraan jumlah penjualan, estimasi permintaan barang, ataupun perkiraan jumlah pengantaran barang juga bisa. Nah, kegunaan dari decision tree, kenapa sih orang-orang itu masih sering menggunakan decision tree? Yang pertama, yaitu mudah dipahami, bahkan oleh orang-orang awam atau non-teknis. Yang kedua, bisa divisualisasikan seperti bagan alur. Yang ketiga, nggak butuh rumus yang terlalu ribet. Dan yang keempat adalah cocok untuk melakukan pengambilan bisnis. Nah, di mana sih decision tree itu diterapkan di kehidupan nyata? Nih ada contoh dari beberapa bidangnya aja. Yang pertama ada bisnis dan manajemen, perbankan, kemudian juga ada supply chain dan logistik, marketing, dan juga kesehatan, dan masih banyak lagi bidang-bidang lainnya yang bisa digunakan atau kita aplikasikan ke dalam decision tree. Nah, di sini kita akan mencontohkan suatu visualisasi dari decision tree, di mana decision tree ini ingin melakukan hal utama yaitu menentukan apakah tumor itu jinak atau bening, atau ganas atau maligan.
berdasarkan fitur-fitur dari sel kanker. Contoh, pertanyaan utamanya worst radius sebesar 18,79. Nah, di sini adalah worst radius itu merupakan suatu pintu utama dari model untuk melihat ukuran radius terbesar tumor yang menentukan suatu pola. Nah, jadi poin pentingnya di sini adalah jika ukurannya kecil jadi cenderung jinak, jika ukurannya besar lebih beresiko ganas. Jadi ini menunjukkan worst radius itu adalah fitur paling krusial dan ini jadi di sini ada yang krusial dibandingkan dari yang sebelumnya. Oke. Kemudian yang berikutnya, oke. Nah, di sini contoh visualisasi dari decision tree masih melanjutkan dari yang tadi, di mana cabang kanan radiusnya itu jauh lebih besar sehingga perlu perhatian yang lebih jika radiusnya lebih besar. Dan model itu akan langsung melakukan waspada atau jaga-jaga. Nah, dia itu mengecek beberapa fitur berikut. Yang pertama ada tekstur error, kemudian ada worst concavity, ada worst symmetry, dan juga ada worst texture. Jadi bagian pentingnya adalah banyak mode di cabang kanan yang warnanya orange, biasanya dia adalah mayoritas maligan atau kanker yang lumayan ganas. Atau di sini juga bisa dibilang tumor dengan radius yang lebih besar plus tekstur kecembungan tidak normal sama dengan memiliki kemungkinan besar adalah tumor yang ganas. Nah, yang keempat adalah di sini pola besar yang terlihat dari pohon. Jika disederhanakan di dalam satu kalimat, tumor kecil dengan bentuk permukaan itu lebih halus. Biasanya itu dia lebih jinak. Kalau tumor besar dengan bentuk tidak simetris dan lengkungan tajam, bisa diartikan bahwa tumor itu jauh lebih ganas. Jadi pohon ini akan memperlihatkan fitur yang paling penting kayak worst radius, worst concave points, tekstur error dan worst tekstur. Jadi intinya pola yang didiagnosis semakin ke kiri biru lebih banyak, artinya itu dia lebih jinak. Kalau semakin banyak diagnosisnya ke kanan berarti tumor itu arahnya ke arah orange dan cenderung ganas. Jadi kenapa penting? Karena pohon ini menunjukkan bagaimana model ini dapat menentukan suatu akurasi di dalam decision tree. Nah, kemudian di dalam visual ini, apa sih yang ingin dilihatkan oleh pohon decision tree ini terkait dengan kita mau ngelihat apakah tumor itu ganas atau tidaknya di dalam model ini. Yang pertama, pohon ini itu ingin melihatkan bahwa prediksi kanker itu nggak random, jadi ada logikanya, di mana model itu memutuskan berdasarkan perbandingan nilai fitur-fitur tertentu. Nah, fitur-fitur di sini ada fitur tertentu yang jauh lebih berpengaruh daripada yang lain. Jadi contohnya ada worst radius dan worst concave point, di mana cabang kiri adalah angka yang aman atau jenis tumor yang aman, sedangkan cabang kanan adalah jenis tumor yang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi mencerminkan pola nyata di dunia medis. Nah, kalau misalnya dengan model max depth sama dengan 4, itu dia cukup stabil, di mana tidak perlu terlalu dalam, tetapi juga cukup memberikan gambaran klasifikasi secara akurat. Nah, kesimpulan, kenapa sih decision tree itu sangat bermanfaat di dunia nyata? Dari contoh kasus klasifikasi tumor ini, bisa terlihat jelas bahwa decision tree ini bukan cuma sekedar model dari machine learning yang pintar, tetapi juga bisa menjelaskan tentang dirinya sendiri. Bagaimana dengan visualisasi pohon yang rapi, contoh seperti max depth,
for, dan kita bisa melihat nih bagaimana pola berpikir layaknya dokter, mulai dari ukuran tumornya yang ditandai sebagai alarm, kemudian juga memperhatikan detail bentuk, tekstur, dan kelengkungan untuk memperkuat keputusan. Dampaknya di bidang kesehatan itu sangat besar. Decision tree membantu menjembatani dunia data dan dunia medis karena hasil prediksinya itu tidak terasa seperti kotak hitam, melainkan dia logis, transparan, dan mudah sekali untuk dipahami. Nah, jadi model ini membuktikan kepada kita bahwa diagnosis berbasis data itu nggak random, tapi punya pola yang masuk akal dan bisa dijadikan alat bantu keputusan yang kuat bagi tenaga medis dalam mendeteksi resiko kanker secara lebih cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, thank you, thank you untuk penjelasan kali ini. Semoga penjelasan tentang decision tree ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.